Setiap nama ada cerita. Di balik sebutan, tersimpan jejak sejarah, budaya, dan identitas lokal. Kota Bengkulu menyimpan keunikan nama daerah, mulai dari Pagar Dewa, Pintu Batu, Sumur Meleleh, juga Pondok Besi. Leha, coba lihat. Nama-nama daerah ini unik. Kenapa ya bisa ada yang namanya Pagar Dewa atau Sumur Meleleh? Wah, iya. Kalau kita cari tahu, pasti seru. Yuk, kita buat petualangan kecil menjelajahi makna nama daerah di Kota Bengkulu. Petualangan seru akan kita mulai. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam, Nak. Izin Pak, kami ingin belajar tentang makna nama daerah di Kota Bengkulu. Silahkan. Saya senang kalau anak muda mau menggali makna nama daerah kita. Karena nama adalah jati diri. Pak, kenapa setiap daerah di Bengkulu punya nama unik? Seperti Pagar Dewa, Pintu Batu, Sumur Meleleh, kemudian Pondok Besi. Nama bukan sekadar tanda. Nama lahir dari sejarah, alam, dan nilai yang dijaga oleh masyarakat. Misalnya Pagar Dewa, terdengar sakral, berasal dari kisah kepercayaan masyarakat lama yang menganggap daerah tersebut terlindungi oleh kekuatan gaib, seperti pagar Tang Kasat Mata. Namun kini, Pagar Dewa dikenal sebagai daerah yang ramai dengan kegiatan masyarakat modern. Wah, ternyata dulu dianggap sebagai daerah yang terlindungi. Nama ini jadi simbol kekuatan dan perlindungan. Terus, kalau Pintu Batu, Pak? Wilayah Pintu Batu dinamai demikian karena pada zaman kuno, terdapat kubu pertahanan memiliki pintu utama terbuat dari batu, dibangun oleh tentara Jepang. Struktur lubang dan pintu batu menandakan kekuatan militer Jepang. Nama Pintu Batu dipilih sebagai penghormatan atas sejarah penting dan simbol kekuatan tempat ini. Saya semakin tertarik dengan Sumur Meleleh. Apa makna dibalik keunikan namanya, Pak? Wilayah Sumur Meleleh dikenal dengan sumur-sumur yang menghasilkan mata air melimpah tanpa henti. Meski terletak dekat pantai, airnya tidak memiliki rasa asin. Bukti fisik sumur ini masih bisa ditemukan di beberapa lokasi, seperti dekat SMK di Jalan Semarak dan Klinik Pratama Sen Korolos, serta di wilayah Horizon. Kalau begitu, Sumur Meleleh bukan hanya penting sebagai sumber air bagi masyarakat ya Pak, tetapi juga sebagai simbol kekayaan alam dan sejarah lokal yang harus dilestarikan. Betul, Nak. Menunjukkan keajaiban alam dan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan di Sumur Meleleh. Wah, makin seru saja. Lalu, bagaimana dengan Pondok Besi, Pak? Sebagai salah satu wilayah tertua di Kota Bengkulu, Pondok Besi pernah menjadi pusat industri dengan asrama polisi militer dan pondok pembuatan kapal besi yang penting untuk transportasi dan operasi militer kolonial. Meskipun industri kapal besi kini tidak lagi, nama Pondok Besi tetap melambangkan warisan budaya dan sejarah maritim Bengkulu. Wah, jadi nama itu seperti cerita yang hidup ya Pak? Iya, Nak. Setiap nama menyimpan pesan. Kalau melupakan makna, kita bisa lupa jati diri kita. Itulah sebabnya menjaga nama sama dengan menjaga marwah daerah. Terima kasih telah banyak memberikan informasi Pak. Kami jadi semakin semangat melanjutkan petualangan ini. Aku suka sekali tempat ini. Rasanya seperti masuk gudang harta karun. Hari ini, kita harus menemukan harta karun baru, yaitu makna nama daerah Bajak dan Citra. Tertulis nama Bajak berasal dari alat pertanian yang digunakan membajak tanah. Ketika orang Sentot dari Jawa datang dan menetap di Kelurahan Bajak, mereka memperkenalkan teknik pertanian ini yang meningkatkan kesuburan tanah dan menarik perhatian penduduk. Artinya, nama Bajak mencerminkan kerja keras dan menjadi warisan budaya yang mengajarkan nilai ketekunan dan adaptasi. Iya gadis, Bajak bukan hanya nama,
tapi simbol kerja keras petani. Hebat ya, nama sederhana tapi bermakna perjuangan. Asal-usul nama Jitra memiliki akar yang dalam bahasa Melayu, berasal dari kata jirat yang merujuk pada sebuah makam atau kuburan. Apakah penamaan ini menunjukkan adanya nilai-nilai keagamaan dan kehormatan terhadap tempat pemakaman yang penting bagi masyarakat setempat? Untuk menjawab hal tersebut, ada pada halaman buku ini. Nama Jitra mencerminkan penghormatan terhadap leluhur dan dimensi spiritual, berfungsi sebagai penanda geografis sekaligus warisan budaya yang harus dilestarikan dan dihargai. Pak Zul bilang bahwa nama bukan sekadar tanda. Nama adalah sejarah, pesan, dan jati diri. Kalau kita lupa nama, kita bisa lupa siapa kita. Benar gadis, aku baru sadar setiap daerah itu seperti orang. Mereka punya nama, punya cerita, punya makna. Kita harus menghargai itu. Kalau kita mencintai nama-nama daerah ini, berarti kita juga sedang mencintai kota Bengkulu. Setiap nama yang kita telusuri, selalu ada cerita indah di baliknya. Semakin digali, semakin kita mengenal. Bengkulu, rumah dari kisah yang indah. Yuk gadis, kita pulang. Besok lagi kita lanjutin petualangan yang seru ini.